Di desa kecil bernama Karangjati di Kabupaten Cepu, Jawa Tengah, waktu seolah berjalan lambat, terjebak dalam irama yang sama selama bertahun-tahun. Ladang-ladang tandus menghampar di pinggir desa, mengering di bawah matahari yang garang. Di kejauhan, pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga bisu, cabang-cabangnya menjulang melawan langit yang kelabu. Angin yang berembus membawa aroma tanah basah bercampur daun busuk, menciptakan suasana yang terasa begitu dekat dengan batas dunia lain. Penduduk desa menjalani hidup dengan apa adanya, tenggelam dalam kesederhanaan yang nyaris menyentuh kemelaratan. Namun, bukan hanya kekurangan materi yang membayangi mereka. Di desa ini, kepercayaan pada hal-hal mistis, goib, dan tak kasat mata sangat mengakar kuat. Orang-orang sering berbisik tentang keberadaan penghuni gaib yang mendiami sudut-sudut tertentu desa, menjaga batas antara manusia dan alam yang tak kasat mata. Amin Rais, seorang pria parubaya dengan wajah yang dihiasi kerutan kesulitan, adalah salah satu dari penduduk itu. Hidupnya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk disebut layak. Ia mengelola sebuah toko kelontong kecil yang terletak di ujung jalan desa, hampir tersembunyi oleh pohon war besar yang berdiri di depannya. Tokonya jarang dikunjungi pembeli, bahkan oleh tetangga terdekatnya. Setiap pagi, Amin membuka tokonya dengan rutinitas yang sama. Suara pintu kayu tua yang berderit seolah menyuarakan keputusasaan yang dirasakan. Rak-rak di dalam toko itu sebagian besar kosong, berisi barang-barang kebutuhan pokok yang tertutup debu. Bapak dari 3 anak itu kerap duduk di kursi rayot di sudut toko, memandangi jalan yang sepi sambil berharap ada 1-2 pembeli yang mampir. Namun, desa Karangjati bukan tempat yang sunyi dalam artian biasa. Malam-malamnya selalu terasa ganjil, dihantui suara-suara dari hutan terdekat. Tawa kecil, bisikan samar, hingga jeritan aneh kerap terdengar di tengah malam. Para penduduk memilih memejamkan mata dan berdoa, berharap suara-suara itu hanya hayalan. Amin sendiri kerap mendengar suara langkah kaki di sekitar tokonya pada malam hari, meskipun ia tahu tak ada seorang pun di luar. Suasana mistis itu, meskipun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetap membuat bulu kuduk penduduk berdiri. Tidak ada yang berani membahasnya terlalu jauh, seolah membicarakannya saja bisa mengundang kehadiran makhluk tak diinginkan itu. Namun, Amin tidak peduli. Baginya, ancaman terbesar adalah sepinya pembeli yang membuat hidupnya semakin sulit. Hari itu, kabut tebal menyelimuti desa sejak fajar. Langit begitu suram hingga matahari tampak enggan menunjukkan dirinya. Amin membuka pintu tokonya dengan rasa enggan yang sama seperti biasanya, tetapi hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang ia rasakan tapi tak mampu ia jelaskan. Saat pintu terbuka, angin dingin menyapu wajahnya, membawa serta bau anyir yang samar tapi menusuk. Amin mengerutkan kening dan melangkah masuk. Ia membeku sejenak, memperhatikan suasana di dalam tokonya. Segala sesuatu tampak lebih rapi dari biasanya. Rak-rak yang sebelumnya berdebu kini bersih, barang-barang yang kemarin berserakan telah tertata dengan sempurna. Ini aneh, gumamnya, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin saja ia lupa telah merapikannya semalam. Tapi ia tahu, tangannya sendiri tidak pernah secekatan itu. Hatinya mulai diliputi rasa tak nyaman, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Di luar toko, suara burung hantu terdengar meskipun hari masih pagi. Beberapa penduduk desa yang melintas tampak terburu-buru, tak seperti biasanya. Amin memandang ke arah jalan, merasakan ada sesuatu yang berubah di desa ini, sesuatu yang perlahan menyeretnya ke dalam misteri yang tak dimengerti. Apa yang dipikir sebagai pagi biasa, ternyata menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin seluruh desa Karangjati. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Amin Rais adalah sosok pria parubaya yang menjalani hidup dengan penuh perjuangan, mengelola sebuah toko kelontong kecil di sudut desa Karangjati, Kabupaten Cepu, Jawa Tengah. Bertahun-tahun, tokonya sepi, membuatnya hampir menyerah. Namun, dalam waktu singkat, toko itu berubah drastis. Pengunjung datang silih berganti, dan barang dagangan selalu tersusun rapi meskipun Amin tak ingat menatanya. Suatu pagi yang berkabut,
Amin membuka pintu tokonya dengan tangan gemetar. Semalam, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam toko, seperti bisikan dan tawa kecil yang membuatnya tak bisa tidur. Begitu pintu terbuka, matanya terbelalak melihat seluruh barang dagangan telah tertata sempurna. Kaleng-kaleng makanan berjajar rapi, permen-permen terkelompok berdasarkan warna, dan semua lantai mengkilap seolah baru saja dipel. "Kamu pakai cara apa, Min? Kok bisa sukses begini?" tanya Hamid, sahabat lamanya yang datang berkunjung pagi itu. Amin hanya bisa menggeleng pelan, keringat dingin mengalir di dahinya. Sore itu, Amin memperhatikan sesuatu yang janggal. Setiap kali ada pembeli yang mengambil barang, dalam hitungan detik barang yang sama sudah kembali ada di tempat semula. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mengisinya. Ketika matahari mulai tenggelam, Amin melihat bayangan-bayangan kecil bergerak di sudut matanya. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu menghilang, menyisakan hembusan angin dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Di malam hari, saat toko sudah terkunci, Amin mulai mendengar suara langkah kecil. Awalnya diprediksi seekor tikus nakal, tetapi suara itu terdengar teratur, seperti seseorang berjalan pelan. Rasa dingin menjalari punggungnya, tetapi ia memilih mengabaikan. Tengah malam, Amin memberanikan diri mengintip dari jendela rumahnya, yang menghadap ke toko. Di bawah temaram lampu jalan, ia melihat bayangan-bayangan kecil bergerak lincah, menata barang-barang dengan kecepatan tak masuk akal. Keesokan harinya, seorang pembeli tua misterius berbisik pada Amin, "Toko ini diberkati makhluk halus, Pak. Saya bisa melihat mereka. Mereka senang membantu, tapi jangan sampai membuat mereka marah." Kata-kata itu membuat Amin semakin gelisah. Ia mulai memperhatikan bahwa setiap pembeli yang tidak mengucapkan terima kasih atau bersikap kasar akan mengalami kejadian aneh setelah keluar dari tokonya. Suatu malam, Amin mencoba memasang kamera pengawas. Namun, setiap rekaman selalu buram dan dipenuhi gangguan statis. Yang lebih mengerikan, setiap pagi ia menemukan kamera dalam posisi terbalik. Minggu-minggu berlalu, bulan dan tahun pun berganti. Kini Amin mulai terbiasa dengan pegawai-pegawai barunya yang tak kasat mata. Namun, ada satu hal yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Jumlah bayangan itu semakin bertambah setiap malam. Pada suatu malam hujan, Amin memberanikan diri bertanya ke udara kosong, "Apa yang kalian inginkan?" Jawaban yang ia terima adalah suara tawa kecil yang menggema di seluruh ruangan, diikuti bisikan-bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti. Keuntungan tokonya memang meningkat pesat, tapi Amin mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Ia tak bisa lagi menentukan harga atau mengatur tata letak barang. Semua diatur oleh mereka. Puncaknya terjadi ketika mencoba menolak bantuan mereka dengan menutup toko selama sehari. Malam itu, ia terbangun oleh suara gaduh dari toko. Ketika membuka pintu toko, ternyata seluruh barang dagangan melayang di udara, berputar-putar seperti tornado mini, sementara tawa kecil yang mengerikan memenuhi ruangan. Melalui kilas balik, terungkap bagaimana Amin mendatangi Mbah Jayadi, seorang dukun terkenal di desa tetangga. "Saya butuh bantuan sampean, Mbah. Toko saya hampir bangkrut," kata Amin pada Mbah Jayadi. Malam itu, hujan deras mengguyur saat Amin menyusuri jalan setapak menuju rumah sang dukun. Rumah Mbah Jayadi terletak di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon tua yang menjulang. Bau dupa dan kemenyan menyengat hidung begitu Amin melangkah masuk. Di dalam, ia melihat berbagai tengkorak hewan dan boneka-boneka kecil yang tergantung di langit-langit. Sosok Mbah Jayadi adalah seorang pria tua dengan sorot mata tajam, yang seolah mampu menembus jiwa, menyambut Amin dengan senyum misterius. "Aku tahu kau akan datang. Mereka sudah memberitahuku," ucapnya dengan suara serak. Dukun itu memberinya ritual pemanggilan makhluk gaib. Dengan sesaji berupa darah ayam dan kemenyan, Amin memanggil makhluk yang disebut sebagai Ji Penunggu Lapar. Saat di tengah ritual, api dupa berkobar tinggi dan angin dingin berputar di dalam ruangan. Suara-suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Amin merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata di sekelilingnya. Bulu kuduknya meremang saat mendengar suara tawa kecil yang melengking. "Mereka sudah datang," kata Mbah Jayadi sambil memejamkan mata. "Penunggu lapar adalah makhluk kuno yang haus persembahan. Mereka akan membantumu, tapi dengan harga yang tidak murah. Perjanjiannya sederhana, makhluk itu akan mengatur toko Amin agar rapi dan menarik pelanggan. Sebagai imbalan, Amin harus memberikan sesaji setiap malam." Namun, Mbah Jayadi tidak menjelaskan secara detail sesaji yang dimaksud. Saat ritual mencapai puncaknya, Amin merasakan sentuhan dingin di bahunya. Sebuah bisikan halus terdengar di telinganya,
mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing yang membuat kepalanya pusing. "Jangan pernah lupa memberi penghormatan," pesan Mbah Jayadi dengan wajah serius. "Kalau tidak, kau akan menyesal." Mereka tidak suka diabaikan, dan amarah mereka bisa sangat mengerikan. Di perjalanan pulang, Amin mulai mencium bau busuk mengikutinya. Setiap kali menoleh, bayangan-bayangan gelap seolah menari di sudut matanya, mengingatkannya bahwa ia tak lagi sendiri. Malam pertama setelah ritual, Amin meletakkan sesaji berupa nasi putih dan bunga di sudut toko. Namun, pagi harinya ia menemukan sesaji itu utuh, sementara di lantai terdapat bercak-bercak merah mencurigakan. Minggu-minggu berikutnya, permintaan sesaji semakin aneh. Mereka menginginkan darah segar setiap malam Jumat Kliwon, dan akan mengamuk jika sesaji terlambat diberikan. Suatu malam, Amin terbangun mendengar suara tangisan anak kecil dari arah toko. Ketika ia mengintip, ia melihat bayangan-bayangan kecil sedang mengelilingi sesaji, menari-nari dengan gerakan tak wajar. "Kau sudah terikat dengan kami selamanya," bisik sebuah suara di kegelapan. Amin mulai menyadari kesepakatan yang dibuat telah membawanya ke dalam situasi yang jauh lebih mengerikan dari kebangkrutan. Keuntungan toko memang berlimpah, tapi Amin merasa jiwanya semakin kosong setiap hari. Ia bisa melihat bayangan-bayangan itu semakin jelas, dan tawa mereka kini terdengar seperti jeritan kesakitan yang memenuhi malam-malamnya. Beberapa minggu berlalu, dan toko Amin semakin ramai. Pelanggan datang silih berganti, membawa rezeki yang melimpah. Namun, di balik kesuksesan itu, Amin merasakan sesuatu yang janggal. Setiap malam, perasaan diawasi semakin kuat. Bayangan hitam sering terlihat mengintip dari sudut-sudut toko dengan matanya yang merah menyala, membuat bulu kuduknya meremang. Kadang, ia mendengar bisikan samar yang memanggil namanya. "Amin! Amin!" Bisikan itu terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh, tetapi menyusup langsung ke telinganya. Suara itu begitu dingin, seperti desiran angin malam yang menusuk kulit. Amin mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya semua itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, malam itu berbeda. Ia memberanikan diri menyalakan lampu di sudut tempat bayangan itu sering muncul. Tangannya gemetar saat menekan sakelar. Ketika cahaya lampu menerangi sudut ruangan, ia hanya menemukan rak-rak kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi perasaan itu, perasaan dingin yang mencengkram lehernya, tetap bertahan. Amin mendekati rak-rak kosong itu. Kakinya melangkah perlahan, seperti ada beban tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, suara dentingan keras terdengar dari belakangnya. Ia terkejut dan berbalik cepat. Sebuah kaleng jatuh dari meja, berguling perlahan hingga berhenti di dekat kakinya. Tidak ada angin, tidak ada siapapun. Tapi kaleng itu bergerak seolah disentuh oleh tangan tak kasat mata. "Siapa di sana?" Amin berteriak, suaranya bergetar. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa lebih mencekam daripada suara apapun. Amin memutuskan untuk memeriksa seluruh toko. Ia berjalan ke setiap sudut, menyalakan semua lampu. Namun, di tengah usahanya, ia kembali mendengar bisikan itu. "Amin! Amin!" Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, hampir seperti berbisik langsung di telinganya. Amin memutar badan dengan cepat, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Napasnya memburu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Toko yang sebelumnya menjadi tempat yang penuh harapan kini berubah menjadi ruang penuh teror. Semalaman Amin tidak bisa tidur. Ia duduk di belakang meja kasir, memandangi layar CCTV. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi saat melihat sesuatu di layar. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di salah satu sudut toko. Ia menggosok matanya, berharap itu hanya efek lampu yang berkedip. Tetapi bayangan itu muncul lagi, lebih jelas kali ini, berdiri diam di sudut. Dengan tangan gemetar, Amin mengambil ponselnya, mencoba merekam layar CCTV. Namun, saat fokus merekam, layar tiba-tiba mati. Semua monitor CCTV menjadi gelap seketika. Seketika itu juga, lampu toko mulai berkedip-kedip. Amin membeku di tempatnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam kegugupannya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Perlahan tapi pasti, suara itu semakin keras. Amin ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa seperti terkunci. Ia hanya bisa duduk, menatap kegelapan yang kini memenuhi toko. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Suara napas yang berat terdengar jelas di telinganya.
Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Amin berteriak panik, suaranya serak. Tidak ada jawaban, hanya napas berat yang terus terdengar. Dengan keberanian yang tersisa, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Tapi udara di sekitarnya terasa begitu dingin, seperti berada di ruang beku. Amin segera keluar dari toko, mengunci pintu dengan tergesa-gesa. Di luar, udara malam terasa lebih menenangkan, tetapi bayangan ketakutan itu masih menghantui pikirannya. Ia melihat sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan kejadian tadi. Namun, yang ditemukan hanyalah kesunyian jalanan. Keesokan harinya, Amin mencoba bercerita kepada sahabatnya, Yusuf, yang juga sering membantu di toko. Yus, aku merasa ada sesuatu yang aneh di toko ini, katanya dengan suara lirih. Yusuf tertawa kecil, mengira Amin hanya terlalu lelah. Mungkin kau butuh istirahat, Min. Jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak. Namun, Amin tahu apa yang dirasakan adalah nyata. Ia tidak bisa mengabaikan bayangan dan bisikan itu. Bahkan saat siang hari, ketika toko ramai pelanggan, ia masih merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Malam berikutnya, Amin memutuskan melawan rasa takutnya. Ia membawa tasbih dan membaca doa-doa sepanjang malam. Namun, bayangan itu tidak pergi. Malah, semakin lama semakin sering muncul, seolah mengejek usaha Amin untuk melawannya. Di suatu titik, ia merasa napasnya tersengal, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Amin jatuh terduduk di lantai, air mata mengalir di pipinya. Apa yang kau inginkan dariku? Teriaknya dengan putus asa. Tiba-tiba, suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar, menggema di seluruh ruangan. Suara itu membuat nyalinya benar-benar hancur. Di saat-saat tergelap itu, Amin mulai menyadari kesepakatannya dengan penghuni gaib, telah membuka pintu bagi kengerian yang lebih besar dari yang dibayangkan. Keberhasilan Amin mulai mengundang rasa iri dari tetangga-tetangganya. Banyak yang bergosip tentang bagaimana toko kecilnya tiba-tiba berubah menjadi ramai dan sukses. Sebagian menduga Amin menggunakan cara-cara tidak wajar. Namun, di balik semua itu, Amin sendiri mulai merasa tertekan. Perasaan diawasi sesuatu yang tak terlihat semakin kuat. Tidur malamnya sering terganggu mimpi buruk. Suatu malam, Amin lupa memberikan sesaji yang biasa diletakkan di sudut toko. Ia terlalu lelah, setelah seharian melayani pelanggan hingga larut malam. Dengan pikiran yang kacau, ia langsung pulang tanpa melakukan ritual yang telah menjadi kewajibannya. Keesokan harinya, toko itu berubah menjadi tempat yang mengerikan. Barang-barang berserakan di lantai, rak-rak berjatuhan tanpa sebab, dan bau busuk menyengat memenuhi ruangan, seolah ada sesuatu yang membusuk di sana. Amin menahan napas saat membuka pintu toko. Bau itu begitu menyengat hingga membuatnya ingin muntah. Ia memeriksa setiap sudut, mencoba mencari sumber bau tersebut, tetapi tidak menemukan apa-apa. Barang-barang yang sebelumnya tersusun rapi kini berantakan, seolah ada angin badai yang melanda toko semalam. Amin merasakan jantungnya berdetak cepat, pikirannya penuh dengan berbagai dugaan buruk. Di malam harinya, saat ia mencoba merapikan toko, bayangan hitam itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, makhluk itu tidak lagi bersembunyi di sudut-sudut gelap. Ia berdiri di tengah toko dengan tubuh tinggi besar dan mata merah menyala, menatap langsung ke arah Amin. Wajahnya samar-samar terlihat seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang sangat salah dengan bentuknya. Amin membeku di tempat. Tubuhnya menggigil ketakutan, tetapi ia tidak bisa bergerak. Rasanya seperti kakinya terpasung di lantai. Makhluk itu tidak berbicara, tetapi tatapannya menyiratkan amarah yang membara. Udara di sekitarnya menjadi dingin, begitu dingin hingga Amin dapat melihat hembusan nafasnya sendiri, seperti berada di tengah musim salju. Aku minta maaf, bisik Amin dengan suara bergetar. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi sia-sia. Makhluk itu mulai melangkah mendekat, setiap langkahnya menggema di telinga Amin, seperti dentuman genderang kematian. Suara nafas makhluk itu terdengar berat dan kasar, seperti berasal dari dada yang penuh dengan kebencian. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, makhluk itu berhenti. Ia mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk langsung ke wajah Amin. Seketika, kepala Amin terasa sakit luar biasa, seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan, berteriak kesakitan. Dalam penglihatannya yang kabur, Amin melihat kilasan-kilasan gambar. Sebuah ritual gelap,
wajah-wajah asing yang tersiksa, dan sesosok bayangan besar yang tampak seperti makhluk di depannya. Kilasan itu berlangsung cepat tetapi meninggalkan bekas yang dalam di pikirannya. Ia merasa seolah-olah bagian dari dirinya direnggut paksa. Makhluk itu akhirnya berbicara, suaranya berat dan menggelegar. Janji harus ditepati. Harga harus dibayar. Kata-kata itu menggema di seluruh toko, membuat kaca-kaca di sekitarnya bergetar. Amin tidak tahu harus merespons bagaimana. Ia hanya bisa memohon ampun, berharap makhluk itu pergi. Namun, makhluk itu tidak bergerak. Tatapannya tetap terkunci pada Amin, membuatnya merasa seperti tikus kecil di hadapan seekor ular besar. Kau melanggar perjanjian, lanjut makhluk itu. Kesuksesanmu bukan tanpa konsekuensi. Kini, bayar harga kelalaianmu. Amin mencoba mengingat ritual apa yang mungkin terlewatkan. Ia menyadari jika dirinya lupa memberikan sesaji, adalah kesalahan fatal. Aku akan memperbaikinya. Aku akan memberikan sesaji. Teriaknya panik. Namun, makhluk itu hanya tertawa kecil, suara tawanya dingin dan penuh penghinaan. Bukan sesaji yang aku inginkan, kata makhluk itu. Bayar dengan jiwamu, atau mereka yang kau cintai akan menanggung akibatnya. Kata-kata itu membuat darah Amin membeku. Ia memikirkan keluarganya, adik-adiknya yang masih kecil, dan ibunya yang tinggal di desa. Ketakutannya berubah menjadi keputusasaan. Tanpa peringatan, makhluk itu menghilang, meninggalkan Amin sendirian di toko, yang kini dipenuhi aura mencekam. Namun, ancamannya tidak hilang. Amin sadar pengalaman ini baru permulaan. Malam itu, ia duduk di lantai toko, memikirkan apa yang harus dilakukan. Tangannya gemetar saat mencoba menyusun rencana, menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Ketika fajar menyingsing, Amin tidak lagi merasa aman di tokonya sendiri. Keberhasilannya yang dulu menjadi sumber kebanggaannya, kini berubah menjadi kutukan yang menghantui setiap langkahnya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama. Hamid mulai merasa ada yang tidak beres dengan Amin. Perubahan sikap Amin yang semakin tertutup, juga terlihat sering gelisah membuat Hamid yakin ada rahasia besar yang sedang disembunyikannya. Suatu malam, dengan hati-hati, Hamid menyelinap ke rumah Amin. Ia tahu tindakan ini berbahaya, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia memeriksa setiap sudut rumah hingga akhirnya sampai ke gudang tua di belakang. Di dalam gudang itu, Hamid menemukan sesuatu yang mengerikan. Tumpukan catatan usang dan benda-benda ritual tersebar di lantai. Salah satu catatan menarik perhatiannya. Catatan itu menjelaskan tentang penunggu lapar, sebuah entitas gaib yang terus meminta lebih dari pemanggilnya. Tertulis dengan jelas peringatan jika permintaannya tidak dipenuhi, makhluk itu akan mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga daripada nyawa. Hamid membaca dengan cermat, jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan hawa dingin di sekelilingnya, seolah-olah entitas itu sedang mengawasi. Ini gila, gumamnya, sambil memegangi catatan tersebut dengan tangan gemetar. Tulisan-tulisan itu diiringi gambar-gambar menyeramkan dari sosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala, sama seperti yang diceritakan beberapa orang yang pernah mengunjungi toko Amin. Setelah memastikan tidak ada yang memergokinya, Hamid membawa catatan itu dan bergegas pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Ia tahu perilakunya ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Ia memutuskan menemui Amin secara langsung keesokan harinya, meskipun ia tahu keputusan tersebut mungkin akan menimbulkan konflik. Keesokan harinya, Hamid mendatangi Amin di tokonya. Ia menunjukkan catatan yang ditemukannya di gudang. Amin, ini apa? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Tanyanya dengan nada tegas. Amin terlihat panik sesaat, tetapi kemudian wajahnya berubah menjadi marah. Ia merebut catatan itu dari tangan Hamid. Kamu tidak mengerti. Kalau aku berhenti, semua ini akan berakhir lebih buruk. Teriak Amin, suaranya bergetar antara marah dan takut. Hamid mundur selangkah, tetapi tidak menyerah. Amin, ini bukan tentang kamu saja. Apa yang kau lakukan telah membawa malapetaka ke tempat ini. Balasnya dengan nada penuh emosi. Amin tampak semakin gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di dalam toko, memegangi kepalanya seolah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam pikirannya. Aku tidak punya pilihan, Hamid. Aku terjebak. Jika aku tidak memenuhi permintaan itu, sesuatu yang buruk akan terjadi, katanya dengan suara lirih, hampir seperti memohon. Tapi apa harga yang harus kau bayar, Amin?
Apa kau sadar bahwa ini bisa menghancurkan lebih dari sekadar dirimu sendiri? Hamid mendesak. Amin terdiam, matanya menatap kosong ke arah lantai. Ketegangan di antara mereka terasa begitu nyata, sehingga udara di sekeliling mereka terasa berat. Tiba-tiba, lampu di toko mulai berkedip-kedip, dan suhu ruangan menurun drastis. Hamid merasakan bulu kuduknya berdiri. Dari sudut toko, bayangan hitam perlahan muncul, bergerak mendekat ke arah mereka. Dia datang, bisik Amin dengan wajah penuh ketakutan. Hamid berbalik dan melihat sosok itu. Makhluk itu jauh lebih menyeramkan dari yang dibayangkan. Tubuhnya tinggi, mata merahnya bersinar terang di tengah kegelapan, dan aura kebenciannya terasa menusuk. Hamid ingin lari, tetapi kakinya seolah terpaku di tempat. Apa-apa itu? Tanyanya dengan suara parau. Itu penunggu lapar, jawab Amin dengan nada putus asa. Dia datang untuk mengingatkanku bahwa waktuku hampir habis. Makhluk itu mendekat, mengeluarkan suara seperti raungan rendah yang membuat Hamid merasa seperti berada di ambang kematian. Ruangan itu kini penuh dengan energi negatif yang menekan, membuat mereka sulit bernapas. Hamid mencoba berbicara, tetapi suaranya terhenti oleh rasa takut. Makhluk itu berhenti beberapa meter di depan mereka, menatap Amin dengan tatapan tajam yang seolah menembus jiwanya. Kau melanggar perjanjian, suara makhluk itu menggema, berat dan penuh ancaman. Aku akan memperbaikinya. Aku janji akan memberikan apa yang kau minta. Amin memohon, suaranya pecah. Namun, makhluk itu tidak tampak terpengaruh. Waktu untuk janji telah habis, jawabnya dengan nada dingin. Kini aku akan mengambil yang seharusnya menjadi milikku. Hamid, yang terperangkap dalam ketakutannya, berusaha keras menggerakkan tubuhnya. Ia tahu jika tidak melakukan sesuatu, Amin mungkin akan kehilangan nyawanya, atau lebih buruk lagi. Dengan keberanian yang tersisa, ia menarik Amin menjauh dari makhluk itu dan berteriak, "Lari!" Mereka berdua berlari keluar dari toko, tetapi makhluk itu tidak tinggal diam. Ia menghilang dalam bayangan, tetapi raungannya terus terdengar di belakang mereka, seperti peringatan jika ancamannya belum selesai. Hamid dan Amin tahu rahasia ini bukan hanya tentang ritual atau entitas gaib, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih gelap yang harus mereka hadapi bersama, atau mereka akan kehilangan segalanya. Amin mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Keberadaan makhluk itu tidak hanya mengacaukan tokonya, tetapi juga mulai menyelimuti pikirannya dengan bisikan-bisikan jahat. Suara-suara itu semakin sering muncul, memerintahkannya melakukan hal-hal keji yang bertentangan dengan nuraninya. Salah satu suara itu berkata dengan tajam, "Hukuman bagi mereka yang menentangmu. Hancurkan mereka." Ketika seorang pelanggan mengeluh tentang barang yang rusak, suara itu memerintahkannya untuk menyakiti orang tersebut. Amin melawan bisikan itu dengan sekuat tenaga, tetapi amarah yang tertanam dalam dirinya semakin sulit dikendalikan. Ia merasa seperti seorang penonton dalam tubuhnya sendiri. Di malam yang mencekam, Hamid datang ke toko Amin dengan niat untuk memperingatkannya sekali lagi. "Amin, dengarkan aku. Kau harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat," serunya. Namun, Amin terlihat lebih gelap dan tidak ramah. Matanya merah karena kurang tidur, dan wajahnya tampak penuh tekanan. "Aku tidak punya pilihan, Mid," jawab Amin dengan suara rendah. "Jika aku berhenti, semua ini akan lebih buruk. Kau tidak akan mengerti." Hamid mencoba mendekati Amin, tetapi tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Angin dingin yang aneh berembus, membuat rak-rak bergerak. Dari sudut ruangan, sosok bayangan itu muncul dengan lebih jelas. Kali ini, wujudnya besar dan menakutkan, matanya bersinar merah menyala. "Amin, apa ini? Apa yang telah kau lakukan?" Hamid berseru, tubuhnya bergetar hebat. Namun, sebelum mendekati Amin, makhluk itu bergerak dengan cepat. Sebuah serangan tak terlihat menghantam Hamid, membuatnya terpental ke dinding. Hamid berteriak kesakitan, dan luka besar muncul di dadanya seolah dicakar sesuatu yang tak terlihat. "Dia milikku sekarang," suara makhluk itu bergema, berat dan penuh ancaman. Hamid mencoba melawan rasa sakitnya, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Ia memandang Amin dengan mata penuh kepedihan. "Amin, ini bukan lagi tentang kesuksesanmu. Kau harus menghentikan dia sekarang," teriak Hamid sebelum akhirnya pingsan. Amin terdiam, memandang tubuh Hamid yang tergeletak lemah. Rasa bersalah menyeruak di dalam dirinya, tetapi ketakutan akan makhluk itu membuatnya lumpuh. Makhluk itu mendekati Amin,
mengeluarkan suara seperti geraman yang dalam. "Waktumu hampir habis," bisiknya dengan nada dingin. Di dalam pikirannya, Amin melihat kilasan ingatan akan semua keputusan yang membawanya ke titik ini. Ia teringat saat pertama kali melakukan ritual itu, saat ia percaya semua kesuksesan yang dijanjikan adalah jawaban atas doanya. Tapi sekarang, ia menyadari setiap langkah yang diambil hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Makhluk itu merentangkan tangannya, bayangan gelapnya menyelimuti ruangan. Amin merasa tubuhnya membeku. Ia ingin melawan, tetapi kekuatannya terasa seperti terkuras habis. Tiba-tiba, Hamid, meskipun dalam kondisi lemah, berusaha bangkit. Dengan nafas yang tersengal-sengal, ia berteriak, jangan biarkan dia menang, Amin. Kau harus melawan." Kata-kata Hamid membangkitkan sesuatu di dalam diri Amin. Ia memutuskan tidak bisa terus menyerah pada ketakutan. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, ia menatap makhluk itu dan berkata, "Ya, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku lagi." Makhluk itu tertawa, suaranya bergema seperti jeritan ribuan jiwa. "Kau pikir kau bisa melawanku? Kau sudah milikku sejak kau melakukan ritual pertama kali," katanya dengan nada mengejek. Namun, Amin tidak mundur. Ia mengingat semua yang telah terjadi, termasuk peringatan dalam catatan yang ditemukan Hamid. Dengan gemetar, ia mengambil langkah maju dan berkata, "Ya, aku akan memperbaiki semua ini. Aku akan menemukan cara untuk menghentikanmu." Makhluk itu tampak terkejut sesaat, tetapi segera kembali menunjukkan taringnya. Ia menghilang dalam kegelapan, meninggalkan ancaman terakhir, "Kau akan membayar mahal untuk ini, Amin. Aku akan kembali." Ketegangan di ruangan itu perlahan mereda, tetapi udara masih terasa berat. Amin membantu Hamid berdiri. "Kau benar, Mid. Aku telah membuat kesalahan besar. Tapi sekarang, aku harus memperbaikinya," katanya dengan nada penuh penyesalan. Hamid menatap Amin dengan wajah serius. "Kalau begitu, kita harus bertindak cepat sebelum makhluk itu kembali dan mengambil segalanya." Mereka berdua tahu malam ini hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Namun, mereka juga tahu mereka harus bersatu untuk melawan ancaman yang ada di depan mata. Rasa putus asa memaksa Amin mendatangi Mbah Jayadi, dukun yang pertama kali memberinya petunjuk untuk berkomunikasi dengan entitas gaib penunggu lapar. Wajah Amin penuh kecemasan, tubuhnya gemetar saat mengetuk pintu rumah kayu tua itu. "Tolong hentikan ini, aku tidak bisa bertahan lagi," pinta Amin, hampir menangis. Mbah Jayadi menggeleng pelan, wajahnya suram. "Kau telah melampaui batas, Amin. Penunggu lapar tidak akan pergi kecuali kau memberikan apa yang dia mau." Suaranya dingin, penuh kepastian menakutkan. Amin menggigit bibirnya, merasa semakin terdesak. Apa yang sebenarnya diminta makhluk itu? Malam itu, Amin mencoba melarikan diri. Ia meninggalkan tokonya dengan langkah tergesa-gesa, berharap bisa menghindari bayangan yang terus memburu dirinya. Namun, makhluk itu selalu mengetahui keberadaannya. Dalam perjalanan melintasi jalan gelap desa, angin dingin berhembus kencang, dan suara bisikan memanggil namanya terdengar semakin dekat. "Amin! Amin! Kau tidak bisa lari!" Suara itu menggema, membuat bulu kuduknya berdiri. Amin memutuskan untuk berlari secepat mungkin, tetapi tiba-tiba kakinya terasa berat, seperti ditahan kekuatan tak kasat mata. Ia tersungkur, lututnya berdarah, dan bayangan hitam itu muncul tepat di hadapannya. Bayangan itu merentangkan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyeret Amin kembali ke tokonya. Amin berteriak, memohon ampun, tetapi tidak ada yang mendengar. Setibanya di toko, pintu-pintu terkunci sendiri, dan ruangan itu diselimuti kegelapan pekat. Mata merah menyala dari bayangan itu menatap Amin dengan kebencian yang membara. "Kau telah melanggar perjanjian," suara makhluk itu bergema, terdengar seperti ribuan suara yang saling bertumpuk. Amin menangis, tubuhnya menggigil hebat. "Aku akan memberikan apa saja. Tolong, hentikan ini," serunya putus asa. Makhluk itu tertawa dingin. "Sudah terlambat. Kau akan menjadi milikku. Hidupmu sekarang adalah sesaji bagi kelaparanku." Dengan gerakan perlahan namun pasti, bayangan itu mulai menyentuh tubuh Amin. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk kulitnya. Tubuhnya terasa tercabik-cabik, tetapi anehnya, ia tidak mati. Rasa sakit itu terus berlangsung, seolah tak ada akhirnya. Di luar toko, Hamid yang belum menyerah mencoba mencari cara untuk membantu temannya. Ia mendobrak pintu toko,
tetapi kekuatan tak terlihat menghalanginya. Dari celah pintu, ia melihat Amin tergolek di lantai, tubuhnya diselimuti bayangan hitam. "Amin, aku di sini." "Bertahanlah," teriak Hamid, tetapi tidak ada jawaban. Hamid kemudian berlari mencari bantuan ke rumah Mbah Jayadi. "Mbah Jayadi, tolong, Amin sedang dalam bahaya," katanya dengan napas tersengal-sengal. Namun, Mbah Jayadi hanya menggeleng. "Ini adalah hukuman terakhirnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan." Di dalam toko, Amin kini benar-benar tidak bisa bergerak. Makhluk itu telah menyatu dengan tubuhnya, meninggalkan rasa sakit yang abadi. Amin menjadi sesaji hidup bagi makhluk tersebut, selamanya terjebak dalam penderitaan. Ia hanya bisa menjerit dalam hatinya, berharap keajaiban akan membebaskannya. Keesokan harinya, Hamid kembali ke toko itu, tetapi pintunya terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Hanya ada bisikan samar yang terdengar, memanggil namanya. "Hamid! Hamid!" Suara itu membuat Hamid merinding, tetapi ia tahu toko itu kini menjadi tempat yang tidak boleh dimasuki lagi. Desa Karangjati mulai diliputi ketakutan. Toko Amin yang dulunya ramai kini berubah menjadi tempat yang dihindari. Orang-orang percaya tempat itu telah dikutuk, menjadi sarang bagi makhluk gaib yang penuh dendam. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar melirik dari kejauhan. Namun, beberapa malam kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar dari toko itu. Jeritan, bisikan, dan suara benda jatuh membuat penduduk desa semakin ketakutan. Toko itu kini menjadi legenda mengerikan di Desa Karangjati, sebuah monumen bagi keserakahan dan kesalahan manusia yang membawa kehancuran. Hamid, yang masih dihantui peristiwa itu, memutuskan meninggalkan desa. Namun, sebelum pergi, ia berdiri di depan toko Amin untuk terakhir kalinya. "Maafkan aku, Amin. Aku sudah mencoba," katanya dengan suara penuh penyesalan. Angin dingin berhembus, seolah memberikan jawaban yang tidak bisa dipahami. Toko itu tetap berdiri, sunyi tetapi penuh kengerian. Bagi mereka yang pernah mengenal Amin, toko itu adalah pengingat tidak ada kesuksesan yang sepadan dengan kehilangan jiwa. Dan bagi mereka yang berani mendekat, bisikan samar dari dalam toko itu selalu mengingatkan, isi penunggu lapar masih di sini. Pagi yang sunyi menyelimuti Desa Karangjati, setelah kejadian mencekam di toko Amin. Bangunan itu kini dibiarkan kosong, terbungkus debu dan keheningan. Penduduk desa, yang dulunya sering datang untuk membeli kebutuhan, memilih menjauh. Bisikan-bisikan misteri dan cerita menyeramkan kini menjadi bagian dari legenda desa. Sementara bagi Hamid, sahabat Amin yang memilih meninggalkan Desa Karangjati, pengalaman Amin adalah pengingat jika keserakahan dan keinginan untuk jalan pintas, berpotensi membawa kehancuran tak terbayangkan. Ia merasa tugasnya adalah menjaga agar kisah ini menjadi pelajaran bagi orang lain. Tahun berlalu, toko Amin tetap berdiri, seperti monumen bisu yang mengingatkan masyarakat akan bahaya melanggar keseimbangan alam dan spiritual. Anak-anak desa dilarang bermain di dekat toko itu, sementara orang tua mereka berbagi cerita tentang makhluk-makhluk gaib yang pernah menghuni tempat tersebut. Di sisi lain, Hamid yang memutuskan membuka usaha kecil yang sederhana di tempat tinggalnya yang baru, Desa Karangkedembel, memilih untuk berdagang dengan jujur, dan selalu bersyukur meski dengan hasil yang pas-pasan. Dalam hidup, setiap pilihan ada harganya, ucap Hamid suatu malam saat berbincang dengan anak-anak muda desanya. Amin memilih jalur yang salah akibat rasa putus asanya, tapi kita punya pilihan untuk berjalan dengan hati yang bersih dan usaha yang jujur. Mungkin hasilnya tak secepat itu, tapi tenang dan selamat, itu lebih berharga. Pesan-pesan bijaksana Hamid mulai menyebar, dan masyarakat di desanya perlahan memahami bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari bantuan tidak wajar atau pengorbanan yang gelap. Mereka kembali menghormati tradisi dan nilai-nilai luhur, menjaga keseimbangan antara kerja keras, doa, dan kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Toko Amin tetap menjadi tempat sunyi, tapi kini bukan lagi akibat rasa takut. Penduduk melihatnya sebagai pengingat nyata bahwa hidup ini lebih baik dijalani dengan jalan yang benar. Ketenangan Desa Karangjati kembali, meski cerita tentang Toko Amin tetap hidup sebagai legenda yang penuh misteri. Amin sendiri, meski tak pernah lagi terlihat, tetap menjadi simbol tragis dari bahaya keserakahan. Bagi mereka yang mendengar kisahnya, ia menjadi contoh bahwa kedamaian hidup terletak pada rasa syukur dan usaha yang tulus, bukan dalam mencari kekayaan dengan cara yang keliru. Sebab, tidak ada kesuksesan yang sepadan dengan hilangnya nurani dan jiwa. Tamat.